Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamia Salsabila, NIM 2011 01010 dari program studi ilmu gizi. Saya di sini akan menjelaskan tentang ragam dan laras bahasa Indonesia lisan dan tulisan. Yang pertama ada ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang-orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri atas berbagai macam suku dan budaya. Selain itu, bahasa-bahasa antar daerah juga dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, ketika kita di Tanah Jawa, mayoritas masyarakatnya menggunakan bahasa Jawa. Berbeda halnya apabila kita pergi ke daerah yang lain seperti Kalimantan dan Sumatera, bahasa yang digunakan juga akan berbeda pula. Pada umumnya, pemakaian bahasa Indonesia digolongkan menjadi dua, yaitu baku dan tidak baku. Seperti halnya ketika kita berada dalam situasi resmi, maka kita akan menggunakan bahasa baku, sedangkan apabila di tengah pasar atau di rumah sendiri, maka kita akan menggunakan bahasa tidak baku. Penggolongan ragam bahasa ada dua, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur. Sedangkan ragam bahasa tulisan merupakan bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian huruf sebagai unsurnya. Ragam bahasa juga mempunyai fungsi. Fungsi ragam bahasa ada 5, yaitu pertama, menyatukan sebagai bahasa di Indonesia. 2. Simbol kebanggaan nasional. 3. Simbol identitas bangsa. 4. Pemersatu antar kelompok atau etnis. 5. Pemersatu adat dan budaya antar daerah. Jenis dan ciri ragam bahasa. Ragam bahasa berdasarkan media ada 2, ragam lisan dan ragam tulisan. Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai berikut. 1. Memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Sedangkan ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian huruf sebagai unsurnya. 1. Tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Contoh ragam bahasa Indonesia itu sangat banyak, seperti bahasa hukum, bahasa dokter, bahasa jurnalis, dan lain-lain. Saya mengambil contoh bahasa jurnalis. Bahasa jurnalis adalah gaya bahasa yang digunakan wartawan dalam menulis berita. Disebut juga bahasa komunikasi massa, language of mass communication. Disebut pula newspaper language, yakni bahasa yang digunakan dalam komunikasi melalui media massa, baik komunikasi lisan tutur di media elektronik, radio, dan TV, maupun komunikasi tertulis media cetak dan online dengan ciri khas singkat, padat, dan mudah dipahami. Laras bahasa. Laras bahasa adalah ragam bahasa yang digunakan untuk suatu tujuan atau pada konteks tertentu. Banyak sekali laras bahasa yang dapat diidentifikasi tanpa batasan yang jelas di antara mereka. Jenis laras bahasa ada 2, jenis laras bahasa biasa dan jenis laras bahasa khusus. Jenis laras biasa adalah bahasa yang sering ditemukan dan digunakan oleh masyarakat luas. Misalnya, laras bahasa yang dipakai dalam bidang hiburan, seperti laras bahasa berita, penerangan, dan lain-lain. Definisi laras bahasa dari berbagai ahli. Ure dan Ellis telah menyatakan pada tahun 1977 bahwa laras bahasa adalah sejenis pencorakan bahasa yang kerap kali digunakan dalam situasi komunikatif. Berbagai ahli lainnya, yaitu Zaba pada tahun 1962 menerangkan laras ialah rupa susuk bahasa yang dipakai apabila bercakap atau mengarang, yaitu tentang perkataan, ikatan, ayatnya, jalan bahasanya, cara susunannya, atau bentuk peribahasanya. Macam-macam laras bahasa itu ada banyak, yaitu seperti laras bahasa ilmiah, laras bahasa sastra mencakup puisi, cerpen, novel, dan lain-lain. Laras bahasa jurnalistik mencakup berita, editorial, dan lain-lain. Ada juga laras bahasa kedokteran dan laras bahasa hukum. Macam-macam laras bahasa itu sangat banyak. Ada laras
laras bahasa kedokteran, laras bahasa hukum, laras bahasa psikolog, dan banyak lainnya. Yang saya contohkan adalah laras bahasa hukum. Laras bahasa hukum adalah bahasa Indonesia yang corak penggunaan bahasanya khas dalam dunia hukum. Ciri-ciri bahasa hukum: 1. Mempunyai gaya bahasa yang khusus. 2. Lugas dan eksak karena menghindari kesamaan dan ketaksaan. 3. Objektif dan menekan prasangka pribadi. 4. Memberikan definisi yang cermat tentang nama, sifat, dan kategori yang diselidiki untuk menghindari kesimpang-siuran. 5. Tidak beremosi dan menjauhi tafsiran beresensi. Jenis laras bahasa. Pertama, laras bahasa umum. 2. Laras bahasa teknikal. 3. Laras bahasa undang-undang. 4. Laras bahasa agama. 5. Laras bahasa himbauan. 6. Laras bahasa klasik. 7. Laras bahasa kreatif. Ciri-ciri laras bahasa. Ciri-ciri laras bahasa itu ada 2, laras bahasa biasa dan laras bahasa khusus. Laras biasa adalah laras khusus yang digunakan untuk masyarakat umum seperti bidang hiburan, pengetahuan, penerangan, dan maklumat. 1. Tidak melibatkan bidang tertentu, mudah dipahami, tiada istilah teknikal, kurang kata pinjaman. 2. Gaya ayat sederhana, ringkas, dan padat. 3. Struktur ayat mudah, contoh dilarang menginjak rumput. Laras bahasa biasa terbagi kepada formal dan tak formal. Yang kedua adalah laras bahasa khusus. Laras bahasa khusus adalah laras bahasa yang digunakan dalam pemakaian khusus, yaitu laras bahasa ilmiah yang dipakai dalam penulisan laporan ilmiah dan lain-lain. Kedua jenis laras bahasa ini dapat dibedakan dengan cara melihat beberapa hal tersebut, yaitu kosakata, gaya bahasa, dan tata bahasa. Laras bahasa menurut pokok pembicara. Laras bahasa menurut pokok pembicara antara lain sebagai berikut. 1. Laras bahasa undang-undang. 2. Laras bahasa jurnalistik, mencakup berita, editorial, iklan, dan lain-lain. Ciri bahasa yang harus dimiliki oleh bahasa jurnalistik yaitu singkat, padat, sederhana, lugas, menarik, dan jelas. Ketiga, laras bahasa ilmiah. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wallahu waffiq lil aqwamit thoriq. Tsumma salam.